warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Kirliawan. Saya mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta, angkatan tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari Ekonomi Teknik dengan judul materi Evaluasi Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat menggunakan Cost Benefit Analysis. Nah, latar belakang yaitu pemerintah memberi insentif fiskal penggunaan penangguhan bea masuk tidak dipungut PPN impor atau PPH impor. Nah, untuk mendorong ekspor dan investasi, negara mengharapkan imbalan berupa manfaat benefit ekonomi seperti menciptakan lapangan kerja dan peningkatan output domestik. Nah, untuk insentif ini adalah biaya kos bagi negara yang dikenal sebagai tax expenditure, belanja perpajakan. Nah, selanjutnya itu definisi benefit cost. Benefit cost adalah rasio yang dipakai untuk mengukur seberapa layak suatu proyek atau kegiatan kalau dilihat dari perbandingan antara manfaat benefit yang didapat sama biaya cost yang dikeluarkan. Nah, secara konsep benefit itu sama dengan keseluruhan untung, dampak positif, penghematan biaya, pemasukan atau nilai manfaat yang didapat dari proyek. Nah, untuk cost-nya itu sama dengan seluruh biaya pengeluaran investasi awal, biaya operasi, biaya pemeliharaan dan lain-lain. Nah, untuk rumusnya yaitu benefit cost ratio sama dengan total benefit dibagi total cost. Nah, selanjutnya penjabaran komponen utama yaitu biaya. Nah, biaya itu nilai penangguhan bea cukai, bea masuk, nilai tidak dipungut PPN impor dan PPH pasal 22 impor, nilai tidak dipungut PPN atas perolehan lokal. Selanjutnya manfaat benefit upah dan gaji karyawan, nilai total pengeluaran perusahaan untuk tenaga kerja. Ini mengukur dampak pada daya beli masyarakat. Nah, pembelian bahan baku lokal, nilai pembelian barang atau jasa dari supplier domestik. Nah, menciptakan multiplier effect. Selanjutnya pajak dibayar. Nah, untuk PPH badan, PPH PBB, PPH karyawan yang tetap disetorkan oleh perusahaan atau karyawan. Selanjutnya konsep kunci dan rumus CBA. Untuk membandingkan biaya dan manfaat yang terjadi pada tahun yang berbeda, kita harus menggunakan konsep time value, yaitu time value of money, dengan menghitung nilai sekarang present value. Nah, untuk langkah 1 menghitung nilai sekarang present value. Nah, untuk rumusnya itu PVT sama dengan XT per 1 plus R dipangkatkan dengan T. Nah, untuk PVT ini tuh nilai sekarang pada tahun T, XT itu benefit atau cost pada tahun T, R itu tingkat diskon rate. Tingkat ini biasanya menggunakan suku bunga acuan atau biaya modal pemerintah. Nah, misalnya tuh 6,5%. Nah, untuk diskonto ini tuh yang dimaksud dengan diskonto itu diskon atau pengurangan harga gitu. Nah, untuk T-nya itu tahun ke T, yaitu tahun ke T-nya itu tahun ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Nah, untuk mulai dari T-nya itu T sama dengan 0 untuk tahun dasar hingga T sama dengan N, yaitu N yang sampai tahun yang
terakhir yang ditentukan terakhir. Nah, untuk selanjutnya itu konsep kunci dan rumus CBA. Nah, untuk NPV maksud saya NPV itu adalah selisih total nilai sekarang dari benefit dengan total nilai sekarang cost. Nah, untuk rumusnya itu NPV sama dengan sigma T sama dengan 0 buka kurung BT min C tutup kurung per buka kurung 1 per R tutup kurung dipangkatkan dengan T. Nah, untuk BT-nya itu total manfaat pada tahun T. Untuk CT-nya itu total biaya tahun T. Nah, selanjutnya itu ada benefit cost ratio BCR. Nah, BCR adalah rasio yang paling sering digunakan CBA untuk menentukan kelayakan investasi publik. Nah, rumusnya itu BCR sama dengan NPV benefit fit ya, dibagi dengan NPV cost. Selanjutnya untuk perhitungan cost benefit analisis CBA. Nah, untuk yang pertama itu dasar rumus perhitungannya. Untuk membandingkan nilai uang dari waktu ke waktu, kita menggunakan konsep nilai sekarang, present value min PV. Nah, rumus nilai sekarang di diskon faktor, yaitu diskon faktor sama dengan 1 per 1 ditambah R tutup kurung dipangkatkan dengan T. Nah, untuk R-nya itu diskon rate itu 6,5%, yaitu sama dengan 0,065. Nah, T-nya itu tahun ke berapa? Tahun ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Nah, untuk rumus akhir net present value NPV yaitu NPV sigma N sama dengan sigma N T sama dengan 0 dikali diskon faktor. Nah, XT itu nilai manfaat BT atau biaya CT pada tahun T. Nah, untuk tahunnya itu tahun T. Nah, tahun T itu kita mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk 1 per 1 ditambah 0,65 dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1000. 1 per 1 ditambah 0,65 dipangkatkan dengan T-nya itu 1 dipangkat dengan 1 karena tahun ke-1 yaitu sama dengan 0,939. Untuk tahun keduanya 1 per 1 ditambah 0,65 dipangkatkan dengan 2 yaitu sama dengan 0,882 dan seterusnya ya. Nah, untuk selanjutnya ada studi kasus 1 yaitu PTA. Nah, makanan olahan ya ini. Untuk PTA memiliki cost insentif fiskal yang sangat tinggi dibandingkan dengan benefit gaji pembelian lokal. Nah, untuk data hipotesis tahunan dalam miliar rupiah. Nah, untuk tahun ke-1, tahun T, tahun ke-0 yaitu 1000. Untuk benefitnya 25 yaitu 25 miliar ya. Untuk 1000 itu 1 miliar. Untuk yang CT-nya itu cost CT-nya itu 150 miliar. Yang tahun ke-1-nya itu 0,93, benefitnya itu 30, CT-nya itu 106 seterusnya. Nah, untuk perhitungan presentnya itu present value manfaat dan biaya. Tahun T yaitu BT-nya itu 25 miliar, untuk CT-nya 150 miliar, untuk diskon faktornya 1 miliar, untuk PV BT-nya itu 25 per 1000 sama dengan 25,00. Nah, untuk PV CT-nya itu 150 dibagi 1000 sama dengan 150,00. Nah, untuk selanjutnya 30 miliar, untuk CT-nya itu 160 miliar, untuk diskon faktornya 0,652, untuk PV BT-nya itu 30 per 0,939 sama dengan 2,17. Untuk PV-nya itu 160 per 0,939 sama dengan 150,24.
Nah, untuk selanjutnya 35 untuk BT-nya itu 35 miliar, untuk CT-nya itu 170 miliar, untuk diskon faktornya itu 0,6125, untuk PV BT-nya itu 35 per 0,882 sebenarnya 30,87. Untuk PV-nya itu 170 per 882 sama dengan 149,94. Nah, dan seterusnya ya. Nah, untuk hasil akhirnya nih dari perhitungan PTA yaitu NPV benefit, total PV BT sama dengan 25,00 miliar, maksudnya 25 miliar ditambah 28,7 miliar, 717 miliar ditambah dengan 30,87 miliar ditambah dengan 33,12 miliar ditambah dengan 35,01 miliar sebenarnya 152,17 miliar. Nah, untuk NPV-nya itu cost-nya itu total total PV CT-nya. Nah, yaitu 150 miliar. Nah, yang ini ya. Yang total PV-nya nih 150 miliar ditambah dengan 150,24 miliar ditambah dengan 149,94 miliar ditambah 149,04 miliar ditambah dengan 147,82 miliar sama dengan 747,04 miliar. Nah, untuk BCR-nya itu BCR NPV benefit sama per NPV cost, yaitu 152 hasil dari NPV benefit ini 152,17 miliar dibagi dengan 747,04 miliar mendapatkan hasil 0,204. Nah, kesimpulan dari BCR ini yaitu BCR-nya itu kurang dari 1, yaitu 0,204. Nah, fasilitas kawasan berikat di PTA secara fiskal tidak efisien, yaitu karena setiap RV1 cost-nya hanya menghasilkan 0,204 benefit. Selanjutnya, untuk studi kasus 2 ya, PTB, yaitu alas kaki padat karya. Nah, untuk PTB memiliki manfaat gaji atau upah yang dominan dan konsisten yang jauh lebih besar daripada cost insentif. Nah, untuk data hipotesisnya itu terdapat tahun T ke-0 yaitu 1000, untuk benefit BT-nya itu 250, untuk cost CT-nya itu 100. Untuk tahun ke-1 yaitu 0,939, untuk benefit BT-nya itu 265, untuk CT-nya itu 105 ya, dan seterusnya. Nah, untuk perhitungan present value-nya itu seperti yang tadi, tabel yang tadi, cuman kalau yang ini itu BT-nya 250 miliar, untuk CT-nya 100 miliar, untuk diskon faktornya tuh 1000, untuk PV BT-nya tuh 250 yang benefit cost ya. Maksudnya yang benefit yang BT-nya itu yang yang 250 dibagikan dengan 1000 sama dengan 250,00. Selanjutnya 265 dibagi dengan 0,939 sama dengan 248,83. Untuk PV CT-nya itu 105 dibagi dengan 0,939 sama dengan 98,60 dan seterusnya. Bisa dilihat dari tabel ini ya. Nah, untuk hasil perhitungan PTB-nya itu NPV-nya itu
250 miliar ditambahkan dengan 248,83 miliar ditambah dengan 246,96 miliar ditambah dengan 244,38 miliar ditambah dengan 241,18 miliar, hasilnya itu 1.231,35 miliar rupiah. Nah, untuk NPV cost-nya itu 100 miliar ditambah dengan 98,60 miliar ditambah dengan 97,02 miliar ditambahkan dengan 95,22 miliar ditambah dengan 93,36 miliar sebenarnya 484,20 miliar rupiah. Nah, untuk BCR-nya itu BCR sebenarnya NPV benefit per NPV cost sama dengan 1.231,35 dibagikan dengan 448,20 miliar mendapatkan hasil 2,543 miliar. Nah, selanjutnya kesimpulannya itu dari BCR-nya itu lebih dari satu, yaitu fasilitas kawasan berikat di PTB sangat efisien. Nah, setiap satu kos menghasilkan 2,543 ya benefit didorong oleh dampak pengganda multiplier efek dari gaji dan upah. Selanjutnya itu ada studi kasus PTC sama dengan yang tadi perhitungannya cuman berbeda angka. Saya langsung menjelaskan ke hasil perhitungan akhirnya ya. Nah, untuk hasil perhitungan akhirnya itu dari PTC yaitu untuk data hipotesisnya itu dan perhitungan present value itu sama dengan slide yang sebelumnya, tetapi angkanya tuh beda ya, berbeda untuk benefit BT-nya dan untuk cost CT-nya. Nah, kita langsung ke akhir perhitungan di PTC-nya itu NPV benefit total PV-BT sama dengan 70 miliar ditambahkan dengan 75,12 miliar ditambahkan dengan 79,38 miliar ditambahkan dengan 124 di PTC yaitu untuk data hipotesisnya itu dan perhitungan present value itu sama dengan slide yang sebelumnya, tetapi angkanya tuh beda ya, berbeda untuk benefit BT-nya dan untuk cost CT-nya. Nah, kita langsung ke akhir perhitungan di PTC-nya itu NPV benefit total PV-BT sama dengan 70 miliar ditambahkan dengan 75,12 miliar ditambahkan dengan 79,38 miliar ditambahkan dengan 124,20 miliar ditambahkan dengan 77,80 miliar. Nah, untuk angka 70 ini tuh dari tabel PV-BT. Nah, yang ke 0 ya. Nah, itu terdapat 70 per 1000 sama dengan 70,00. Nah, itu masuknya untuk perhitungan akhir ke PV benefit ya. Dimasukkan angkanya terus ke bawahnya itu dimasukkan sehingga menghasilkan jumlah 426,50 miliar. Nah, untuk NPV cost-nya itu total PV CT-nya itu 50,00 miliar ditambah dengan 56,34 miliar ditambahkan dengan 61,74 miliar ditambahkan dengan 41,40 miliar ditambahkan dengan 31,12 miliar, hasilnya itu 240,60 miliar. Nah, untuk BCR-nya itu NPV benefit sama dibagi dengan NPV cost sama dengan 426,50 dibagi dengan 240,60 mendapatkan hasil 1,773. Untuk kesimpulannya itu, kesimpulan BCR itu BCR lebih dari satu fasilitas karyawan berikat di PTC efisien namun rentan terhadap
berfluktuasi ya tahunan, karena siklus bisnis yang panjang, yaitu yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan diskonto. Nah, dalam perhitungan diskon, selanjutnya ringkasan akhir perhitungan. Nah, untuk perusahaan PTA yaitu NPV benefitnya itu 152,17 miliar, untuk NPV cost-nya itu 747,04 miliar, untuk BCR-nya tuh 0,14, untuk keputusannya itu keputusan CBA-nya itu tidak efisien. Nah, selanjutnya untuk perusahaan PTB yaitu NPV benefitnya itu sekitar 1 triliun 231,35. Nah, untuk NPV cost-nya itu 484,20 miliar, untuk BCR-nya itu 2,543, yaitu keputusan CB-nya itu sangat efisien. Nah, untuk PTC NPV benefitnya itu 426,50 miliar, untuk NPV cost-nya itu 240,60 miliar, BCR-nya itu 1,773. Nah, untuk keputusan CBA-nya itu efisien. Untuk selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dan rekomendasi, yang pertama itu kesimpulannya itu efisiensi bervariasi ya. Pemberian fasilitas KB tidak selalu menjamin manfaat ekonomi yang positif bagi negara. Nah, buktinya dari PTA. Nah, untuk yang keduanya itu dampak ketenagakerjaan yang kuat. Nah, industri padat karya, garmen alas kaki. Nah, menunjukkan efisien fisikal tinggi, yaitu BCR-nya tuh lebih besar dari 2. Nah, karena dampak gaji atau upah yang sangat dominan dalam komponen manfaat. Nah, untuk poin ketiganya itu evaluasi multi tahun wajib. Nah, perhitungan MPV per BCR wajib dilakukan secara multi tahun. Nah, untuk mengakomodasi ya time lag antara cost saat impor dan benefit saat ekspor atau produksi. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi kebijakan outputnya itu implementasi optimal taxationnya itu pemerintah dapat memfokuskan insentif pada jenis industri atau perusahaan yang secara historis menunjukkan potensi BCR yang tinggi. Nah, untuk poin yang keduanya itu wajib lapor BCR, penerimaan fasilitas KB diwajibkan menyusun laporan BCR tahunan dengan skema standar sebagai dasar untuk monitoring bea cukai. Nah, selanjutnya itu untuk poin terakhir asistensi peningkatan manfaat. Nah, bagi perusahaan dengan BCR kurang dari 1 itu perlu pendampingan ya, insentif untuk meningkatkan pembelian bahan baku lokal atau kenaikan penyerapan tenaga kerja. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf bila kurang jelas dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.